Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat bonsai sufi di tanah air, alhamdulillah sore ini kita diberi kesempatan untuk berkunjung ke rumah Pak Budi. Nah, siapa Pak Budi? Nanti dengerin cerita berikut ini. Saya mau tanya-tanya sejarah perjalanan Pak Budi bermain bonsai. Nah, Pak Budi, selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak Budi. Jadi kita dikasih waktu berkesempatan untuk mewawancarai Pak Budi. Ini sangat bangga sekali kita dari tim BSI untuk bisa berkunjung ke rumahnya Bapak. Nah, yang pertama coba kita dikasih kronologis sejarah perjalanan Pak Budi bermain bonsai dari awal senengnya kayak apa. Kemudian sekaligus nanti bisa nyambung ke organisasinya Ya, Pak, ke PB. ya, baik. Silahkan Pak. Ya, jadi saya itu sejak kecil itu memang hobinya itu tanaman. Itu sejak kecil. Jadi misalnya ada orang tua membawa kaktus atau membawa pohon-pohon dibawa ke rumah, itu selalu yang ngurus saya. Dan saya menanamnya dengan penuh sukacita. Sampai kemudian waktu mahasiswa itu, sebelum mahasiswa lah, SMA lulus, itu saya melamar, saya diterima di IPB, di pertanian waktu itu ya. Tapi kemudian bapak saya berkata, pertanian itu kan masa depannya tidak jelas. Iya. Jadi kamu lebih baik cari jurusan yang lain. Ya udah, terpaksa saya masuk ke jurusan lain. Dan kebetulan saya juga suka di teknik sipil. Jadi masuk di teknik sipil Gajah Mada cabang Magelang waktu itu. Kebetulan saya beruntung bisa pindah ke Jogja dan saya kuliah di Jogja. Tapi ya kemudian saya kuliah di dua tempat, yaitu di Gajah Mada Teknik Sipil dan kemudian sore hari saya kuliah di IKIP Sanata Dharma. Dalam kesibukan yang pagi sore begitu. Waktu itu tahun 76 itu saya habis. Secara teori di teknik sipil itu habis. Dan secara di 76 itu kebetulan di IKIP juga saya selesai. Jadi saya yang tadinya begitu padat dengan pekerjaan, dengan harus belajar pagi sore, tiba-tiba nganggur gitu. Nah ini kemudian tuh, waktu itu kebetulan juga saya mendapat satu dosen yang waktu itu sedang sangat sibuk, karena almarhum Pak Antono itu kebetulan diangkat menjadi ketua jurusan. Jadi kalau saya memberikan data kepada beliau, kembalinya juga cukup lama, mengingat kesibukan beliau. Ya ini membuat saya kan jadi nganggur sekali kan. Nah kebetulan waktu itu tuh saya tuh memelihara pohon beringin kecil di rumah. Dan waktu itu ada teman yang kebetulan sama-sama di Gajah Mada, tapi dia jurusan lain, Pak Limanto, itu datang ke rumah dan ngomong ke saya, oh, melihat ada beringin kecil, dia bilang, kamu pelihara bonsai ya? Nah, kata-kata itu tiba-tiba menancap di benak saya. Iya ya, kenapa saya nggak mau pelihara bonsai? Nah, mulai saat itu kami berdua tuh asyik sekali. Sama-sama sedang membuat skripsi, dia belum selesai, saya juga belum selesai skripsinya, tapi sama-sama nganggur gitu. Nah, ini kami terus sibuk kemana-mana memelihara bonsai, belajar sendiri secara otodidak, mencari pohon-pohon yang tumbuh liar, kami ambil, dan kami terus-menerus itu jadi banyak terus berkembang, sampai akhirnya kami sekolah pun juga selesai. Kami terpaksa pindah, saya kerja di Bandung, Pak Limantonya lain tempat juga, dan kemudian hobi itu terbawa terus, tapi tanamannya saya taruh di Magelang, di rumah saya, dan kemudian kami berdua kebetulan bisa bekerja di Jakarta. Dan bertemu lagi, jadi secara nggak sengaja tuh bertemu, dua-duanya bekerja di Jakarta.
Jadi hobi ini kami teruskan di Jakarta. Kami mulai sekarang hobi bonsai, dan satu hari kami jalan-jalan di suatu tempat pameran gitu ya. Kami melihat bonsai yang bagus-bagus sekali menurut perkiraan kami waktu itu. Kemudian, tapi setelah itu hilang. Jadi kita tidak tahu lagi di mana pohon-pohon tadi. Kami mencari terus, tapi tidak pernah ketemu. Nah, kami pindah Jakarta itu tahun 80, dan 81 itu kami melihat pameran itu. Dan kemudian kami mencarikan, saya mencari-cari alamat organisasi bonsai itu ada enggak. Tahun 82, saya berhasil menemukan. Ternyata waktu itu di kebun kacang, di rumah Pak Sugito Sigit. Nah, kami mendaftar ke sana, kebetulan dengan satu teman lagi yang namanya Pak Sudarno, bertiga mendaftar. Ketika mendaftar ke sana, dibilang organisasi ini ya namanya PPBI gitu. Kami ke sana, terus kemudian saya sebagai anak muda yang ambisius saat itu, ingin sekali bonsai itu berkembang. Tidak hanya diminati oleh orang-orang terbatas, tapi oleh orang banyak. Nah, kemudian saya tanya, mau diadain rapat anggota. Diadain rapat anggota. Rapat anggota itu ternyata yang datang itu cuma 7 orang. Itu termasuk kami bertiga. Jadi ternyata organisasi ini, saya tanya kan, waktu itu tahun 81 pernah pameran benar di kebudayaan Jepang. Tapi kemudian dormant. Jawabnya begitu. Terus, ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya desak untuk dikembangkan, tapi waktu itu belum dikembangkan. Nah, mungkin sampai batas itu dulu mengenalan saya, dan saya mengenal PPBI maupun bonsai. Nah, untuk pegangan Pak, selama tahun di 79 atau 80-an, ini pegangan untuk main bonsai, kalau Pak Budi pengalamannya gimana? Apa yang dianut itu loh istilahnya, untuk bermain bonsai itu? Ya, karena kami itu autodidak ya. Iya. Kami hanya bertanya kepada teman-teman yang sudah bermain lebih dulu misalnya. Di Jogja itu ada Ibu Juwariah Wibowo, itu yang sudah bermain cukup lama, tapi juga masih sangat tradisional. Kemudian ada lagi beberapa juga masih sangat tradisional. Jadi kami juga belajar dari buku-buku yang ada. Iya. Kami pelajari dari buku-buku Jepang maupun buku-buku dari Hong Kong waktu itu ada juga, tapi terbatas. Dan kemudian ada juga buku ada waktu itu orang datang ke rumah, namanya Pak Rismunandar, dia ternyata pengen bikin buku bonsai. Nah, saya tunjukin bonsai-bonsai saya, malah bonsai saya difotoin, dia tahu-tahu bikin bukunya sudah jadi. Jadi kita belajar otodidak, Pak Lutfi. Masih katanya istilahnya itu Pak ya. Soalnya dengar pertama kata bonsai itu waktu masih di mahasiswa ya, masih kuliah dari Pak Limanto itu ya. Bersua dengan Pak Limanto. Jadi masih asing Pak ya kata-kata bonsai itu. Ya, pertama masih asing. Kemudian kita mempelajari dari majalah-majalah luar negeri. Nah, mulai tahu kan bonsai itu seperti apa. Tapi terbatas sekali. Kemudian kami juga dapat buku-buku yang agak jelas, agak lumayan tuh buku dari Jonji Yoshimura. Jonji Yoshimura itu cukup lumayan juga. Kemudian kami juga melihat ada buku dari Pak Sugito Sigit belakangan itu. Iya. Tapi juga masih sangat sederhana di situ. Itu dan kemudian ya itu berkembang sampai di situ. Nah, setahu Pak Budi, buku bonsai yang ditulis oleh orang Indonesia itu tahun berapa itu? Pak Sugito Sigit salah satunya, sama siapa yang tadi yang motret? Pak Rismunandar. Iya, Pak Rismunandar tuh agak belakangan ya. Dia diterbitkan oleh Canisius atau oleh mana ya, saya lupa. Kalau Pak Sugito Sigit oleh Gramedia. Tahun berapa itu? Tahun sekitar 81 ya. Waduh, udah lama enggak? 81 ya. Terus ya itu kemudian PPBI berhasil
kita mengadakan pameran-pameran. Pameran-pameran, di situ PBB mengadakan pameran-pameran, tapi ya tetap penggemarnya itu sangat terbatas. Ya. Dan niat saya membuka keluar itu belum bisa. Tapi saya tetap bertekad kalau kita berusaha pasti bisa. Ya. Begitu tekad saya tuh. Jadi kemudian kebetulan di tahun 84 bulan Februari itu majalah Asri mengadakan pameran di Balai Sidang Senayan. Nah, kami dikasih satu sudut kecil untuk pameran. Kemudian bersama-sama dengan anggota yang lain, waktu itu ada namanya Pak Anton,